Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Mutiara Salma Munada dalam video praktikum. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan beberapa baris perintah dalam pengoperasian Linux. Sekarang langsung saja kita login. Kemudian tampilkan terminalnya. Nah, yang pertama yang akan kita praktekkan dan pelajari adalah pipa dan pengalihan baris perintah. Nah, biasanya ketika kita menjalankan perintah, output ditampilkan ke jendela terminal. Keluaran ini juga disebut sebagai standard output yang dilambangkan dengan istilah state out. Nah, ada juga yang disebut dengan standard error atau stutter terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan standar input atau state in, biasanya disediakan oleh kita untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Nah, kita coba langsung aja mengarahkan output dari output normal state out ke file dengan menggunakan simbol redirection atau tanda lebih besar yang dituliskan bersama dengan perintah echo. Kita coba. Pertama kita coba echo dulu hello world dan enter. Outputnya hello world ya. Kemudian kita coba untuk pakai redirectionnya kayak gini. Kemudian ke my message. Nah, sekarang kita tampilkan outputnya menggunakan perintah cat. Kita tampilkan cat my message. Nah, outputnya adalah hello world karena kita tadi menggunakan perintah echo yang digunakan bersama dengan redirection pada my message gitu. Nah, perintah yang pertama menampilkan state out ke terminal yang ini. Nah, perintah yang kedua itu mengarahkan output yang alih-alih mengirim output ke terminal, tapi file ini dikirim ke file yang dinamakan dengan my message gitu. Nah, get my message ini menampilkan isi file pada my message gitu. Selanjutnya saat kita menggunakan simbol redirection set out, content file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Kita coba buat praktekin ya. Kita coba di sini pakai greetings sebagai teksnya. Terus diikuti dengan redirection pada my message. Ini kita tampilkan cat my message. Nah, outputnya greeting. Kenapa greeting bukan hello world? Karena penggunaan simbol redirection pada state out itu bakal memusnahkan file yang terlebih dahulu gitu. Jadi yang hello world itu bakal terhapus gitu. Nah, jadi menggunakan satu simbol redirection itu akan menimpa file yang ada atau yang disebut sebagai file clobbering gitu. Nah, gimana caranya biar file yang sebelumnya itu tidak tertimpa oleh file yang selanjutnya gitu. Kita bisa pakai double tanda redirection ya. Nah, kita coba cat my message dulu. Outputnya di sini greeting ya. Nah, kita coba tambah di sini how are you pada file my message-nya dengan menggunakan double redirection. Nah, kita coba. Nah, sini
outputnya how are you, karena tadi saya di sini pakainya cuman satu ini ya. Kita ulang dari greetings, karena pasti file yang greeting itu tertimpa sama file yang how are you nya. Kita ulang. Nah, di sini outputnya greeting lagi ya. Kita tambahin how are you ke file my message-nya. Nah, pakai double symbol redirection. Kita lihat outputnya kayak gimana. Nah, outputnya kayak gini, greetings, how are you, karena kita udah pakai double tanda redirection, jadi file sebelumnya itu nggak akan tertimpa sama file yang sebelumnya, yang sesudahnya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan perintah find, yang merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya dari standard error atau stder ya. Nah, perintah find akan memulai mencari di direktori yang ditentukan dan mencari semua di subdirektori secara rekursif. Misalnya kita coba cari file yang dimulai di direktori home yang berisi nama bus. Kita coba find, terus karakter tilde, name, strip name, kemudian kita pakai groupingnya tanda bintang, sini bus, tanda bintang lagi. Nah, ini outputnya. Nah, perlu diingat juga karakter tilde yang kita gunakan itu mewakili directory home kita saat ini, atau directory home yang kita gunakan gitu. Sekarang kita coba buat cari file etc name host. Outputnya kayak gini, permission denied semua. Nah, perhatikan di sini pesan kesalahan yang menunjukkan kita tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa kita tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jenis pesan kesalahan ini dikirim ke standard error, bukan ke standard out gitu. Perintah find tersebut berada di luar cakupan kursus ini. Tujuan menggunakan perintah adalah untuk menunjukkan perbedaan antara standard out dengan standard error gitu. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya gitu. Kalau output dari send out itu kayak tadi, kayak yang ini, yang greetings how are you ini. Kalau yang standard error itu jadi izinnya bakal ditolak gitu, karena kita nggak punya hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori gitu. Nah, ini contoh yang output dari standard error gitu, atau stder. Nah, untuk mengarahkan ulang standard error pesan kesalahan ke file, kita bisa coba perintah kayak gini, find etc name house. Nah, perlu diingat bahwa deskriptor file untuk standard error adalah number 2. Jadi digunakan bersama dengan simbol redirection untuk mengarahkan standard error output ke file bernama r.txt. Perhatikan bahwa satu redirection sama dengan tanda redirection single gitu, tanpa angka atau apapun gitu.
Nah, sekarang kita coba untuk mengarahkan standout dan standard menjadi dua file terpisah. Kita pakai file lagi. Nah, outputnya kayak gini. Perhatikan di sini bahwa spasi diizinkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol redirection pengalihan gitu. Sekarang kita coba untuk mengarahkan ulang standard output dan standard error ke satu file. Pertama kita arahkan ulang dulu standout ke filenya. Kemudian nanti arahkan ulang standard errornya ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 redirection terus dan 1. Kita coba dulu. Outputnya kayak gini. Nah, bagian yang ini dari perintah berarti kirim standard error channel 2 ke tempat yang sama di mana standout channel 1 pergi gitu. Jadi mengarahkan standard error ke file yang sama dengan standard out gitu. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan standar input yang bisa juga dialihkan. Biasanya standar input ini berasal dari keyboard, tetapi terkadang kita menginginkan berasal dari file. Nah, kita langsung aja coba tr di sini. Terus nah, perintah tr ini menerjemahkan karakter, tapi hanya menerima data dari standard in, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Nah, ada catatannya pas kita pakai perintah tr ini, kita bisa tekan Ctrl D untuk memberi sinyal perintah tr untuk berhenti memproses input standar gitu. Nah, kita langsung tr A Z, kemudian A besar ke Z besar. Nah, bentar, nggak ada outputnya. Nah, kita coba untuk mengetikkan this is interesting, kemudian enter. Terus kita coba lagi, how do I stop this? Nah, saya lihat di sini awalnya kita mengetikkan menggunakan huruf-huruf yang biasa gitu, yang kecil-kecil. Kemudian di sini standar inputnya berubah menjadi huruf kapital semua gitu ya. Nah, gimana nih cara balik laginya gitu, cara memberi perintah berhenti untuk perintah tr ini memproses input standar. Nah, kita langsung aja klik Ctrl D. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat file dengan semua karakter huruf kecil. Nah, kayak tadi kita tr. Kalau tadi kan dari huruf kecil ke huruf kapital, berarti ini dibalik dari A besar ke Z besar sampai terus diikutin lagi A kecil ke Z kecil, diikuti redirection my file. Oh, ada salah. Nah,
Kita coba ketik. Wow, I see now. Terus kita tambahin lagi, this works. Ini kan outputnya belum kelihatan ya. Kita Ctrl D dulu. Nah, sekarang kita coba buat lihat isi file dari my file-nya. Kita cat my file. Nah, lihat isinya itu, wow, I see now, this works. Tapi pakai huruf kecil semua gitu ya. Kalau yang tadi kita masukin kan pakai kapital, tapi ada huruf kecilnya juga gitu. Nah, tapi outputnya di my file ini kayak gini gitu. Nah, kita coba lagi untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang standard in dari file. Kita cat my file dulu. Kemudian kita baru pakai perintah tr z-nya. Nah, pakai tanda yang direction atau tanda lebih kecil. Begini outputnya. Jadi ke huruf besar semua. Nah, selanjutnya bentuk pengalihan populer lainnya adalah dengan mengambil output dari satu perintah dan mengirimkan ke perintah lain sebagai input. Gimana caranya? Kita coba di sini pakai ls-l, kemudian diikuti dengan etc, kemudian more. Nah, outputnya kayak gini. Nah, kita coba untuk menekan spacebar untuk melanjutkan, atau kita bisa langsung klik Ctrl C buat keluar dari daftar ini. Tapi kita coba pakai spasi dulu sampai semuanya keluar. Nah, itu kan ribet ya. Biar cepat itu kita bisa langsung tadi pakai Ctrl C buat keluar dari daftar itu gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah yang dipanggil dengan cut yang digunakan untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc password, file yang berisi informasi akun pengguna. Pertama kita coba pakai perintah kayak gini, cut min-d titik 2, terus diikuti lagi dengan min f1. Kita masukin filenya, nama filenya. Nah, kayak gini outputnya. Nah, output yang tadi kan itu tidak berurutan dan digulir dari layar. Nah, selanjutnya kita akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah ke output. Caranya kita kayak tadi pakai cut min-d ini. Ininya sort. Nah, kayak gini. Nah, outputnya kan sekarang udah diurutkan tapi masih menggulir dari layar. Nah, kita kirim perintah output dari perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan masalah ini. Kita langsung aja cut kayak gini. Kayak gini outputnya.
Nah, ini kita langsung aja Ctrl C ya, maaf. Kita langsung more aja. Nah, langsung keluar ya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dan mempelajari bagaimana cara melihat file teks besar. Nah, meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah cat, tidak nyaman untuk menggulir mundur ke bagian atas file. Nah, penggunaan perintah more atau less memungkinkan pengguna untuk melihat data halaman atau baris pada suatu waktu. Kita langsung aja coba. Yang pertama itu kita tampilkan dulu ya filenya menggunakan cat. Biasa kita pakai file yang etc password ini. Nah, ini kan banyak banget gitu ya, outputnya filenya besar gitu. Nah, sekarang kita pakai perintah more untuk menampilkan seluruh isi file dari etc password ini. Kita coba more. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan more 59%, berarti ini menunjukkan kita dalam perintah more dan 59% melalui data saat ini. Nah, kita saat kita masih berada di perintah more, kita dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Nah, H. Terus kayak gini. Outputnya ini bantuan-bantuan ya. Nah, selanjutnya kita coba buat pakai argumen spacebar untuk melihat sisa dokumennya. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara mencari dokumen menggunakan perintah more atau less. Kita coba menggunakan perintah less dulu untuk menampilkan seluruh isi file pada etc password. Kemudian kita coba cari kata bin menggunakan N untuk maju dan N untuk mundur. Nah, kita coba aja langsung less kayak gini. Terus kita langsung ketikkan di sini bin. Nah, semua disorot ya yang ada kata binnya. Nah, sekarang kita coba untuk tekan N kecil sekali, 2 kali, 3 kali. Kita coba ke menggunakan N besar 3 kali. 1, 2, 3. Nah, itu perbedaannya ya gitu. Menggunakan N kecil dan N besar gitu. Jadi N kecil itu gunanya untuk maju, N besar itu gunanya untuk mundur. Nah, gimana sih cara buat keluar dari less pagar dengan untuk keluar dari halaman less ini gitu. Nah, gampang banget, kita langsung ketik aja di sini, klik huruf Q. Nah, kita udah kembali lagi ke halaman awal. Nah, kita coba untuk menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Nah, ini itu adalah bagian atas dari file etc password. Selanjutnya kita coba untuk melihat bagian akhir dari file etc password. Outputnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan perintah head untuk melihat menampilkan 2 baris pertama dari file etc passwordnya. Caranya head kemudian diikuti dengan -2. Nah, ini 2 file baris pertama dari file etc password. Selanjutnya kita coba untuk menyalurkan output dari perintah ls ke perintah tail yang menampilkan 5 nama file terakhir di direktori etc. Kita langsung aja ls kemudian etc. Tail. Langsung klik
min 5. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di keduanya itu perintah head dan tail menghasilkan 10 baris secara default. Kita juga bisa menggunakan opsi min pagar untuk sejumlah baris yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita menentukan berapa banyak baris yang akan dihasilkan dengan perintah head dengan menggunakan opsi min n atau min pagar. Kita coba di sini, kita head min n, misal kita lihat 20. Nah, outputnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Nah, dalam tugas yang ini atau perintah yang ini, kita akan menggunakan keluarga perintah dari grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file text. Nah, kita langsung coba aja. Yang pertama, kita akan menggunakan grep dalam bentuk paling sederhana yang digunakan untuk mencari string. Kita langsung change directory-nya dulu ke etc, kemudian grep sshd, kita coba lagi ke outputnya, nggak bisa ya. Nah, ini nggak tahu kenapa outputnya nggak muncul ya, tapi perintah grep yang digunakan ini akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan gitu. Nah, kita langsung aja ke ekspresi reguler greedy yang dalam arti mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Misal kita coba grep root password. Nah, outputnya kayak gini. Nah, di sini kan ada sorotan merah. Nah, sorotan merah ini menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Nah, kita juga dapat melihat bahwa semua kemunculan akar dicocokkan pada setiap barisnya. Gitu. Selanjutnya, kita bisa membatasi output dengan menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Kita langsung coba di sini. Grep tanda kutip 1, kemudian outputnya kan sebentar ya, saya mau nyalain lampu dulu. Nah, perhatikan di sini ada 2 contoh kata tambahan root, tetapi hanya satu yang muncul di awal baris yang cocok atau yang ditampilkan dengan warna merah. Selanjutnya kita coba untuk mencocokkan pola since di mana saja pada garis. Langsung kita coba grep, kemudian sync. Di sini password. Nah, kayak gini. Lanjut, kita menggunakan simbol dollar untuk mencocokkan pola sync di akhir baris.
Outputnya kayak gini. Nah, perintah pada langkah sebelumnya cocok dengan setiap contoh. Nah, yang kedua hanya cocok dengan instan di akhir baris gitu. Selanjutnya, kita menggunakan karakter titik untuk mencocokkan setiap karakter tunggal. Kita coba. Kita coba untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan huruf Y. Titik, Y. Password. Gini outputnya. Selanjutnya kita menggunakan karakter pipa atau operator alternatif yang bertindak sebagai operator atau. Kita coba di sini grep SHD, kemudian atau root, operator, nah, perhatikan di sini bahwa perintah grep tidak mengenali pipa sebagai operator pergantian secara default. Perintah grep tersebut sebenarnya termasuk pipa sebagai karakter polos dalam pola yang akan dicocokkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan saklar min E besar untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Kita langsung coba grep. Kita pakai huruf E kapital. Pelat tubuh tetap pelat tubuh kemudian ada iya bapak. Selanjutnya kita menggunakan ekspresi regular extend lainnya yang kali ini kita menggunakan igrep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola. String, nob, dan non akan cocok. Kita coba igrep. Outputnya kayak gini. Oh iya, ada catatan di sini ya. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup karakter ini, karakter pipa. Nah, tanpa mereka pola seperti knob terus atau N akan berarti cocok dengan salah satu knob atau N. Jadi jangan lupa tanda kurungnya gitu. Selanjutnya karakter kurung siku juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Kita coba aja langsung di sini head password. Kita pakai tipenya. Nah, perintah head yang kita gunakan itu tujuannya untuk membatasi keluaran dari perintah grepnya sendiri gitu. Selanjutnya kita coba mencari pola yang berisi urutan 3 digit. Kita langsung aja grep. Langsung 9. Di sini kita pakai kurung siku. Ini nggak muncul ya, kita coba ulang.
Ini outputnya nggak muncul ya. Nah, karakter kurung siku dengan angka untuk menyatakan bahwa kita ingin mengulangi pola beberapa kali. Tuh, outputnya ini harusnya agak panjang dan banyak ya, tapi ini nggak tahu kenapa nggak muncul gitu outputnya. Nah, udah semua untuk video kali ini. Akan saya tutup di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.